Seusai mendengar penjelasan Dr. Victor yang mengatakan bahwa gereja Mystic Blood yang memuja sang dewa kuno Bert sebelumnya, sepertinya apa yang terjadi di dalam konflik di dunia Shadow King ini takkan menjadi urusan yang enteng dan akan sangat rumit bagi Yewu. Sebagai seorang pemula, Laguna juga baru tahu pertama kalinya mendengar hal tersebut. Itu sungguh aneh, padahal dia sendiri merupakan bagian dari anggota Serikat Hunter, di mana Serikat Hunter sendiri pernah melakukan penyelidikan untuk mencari tahu mengenai kebenaran serta identitas dari gereja Mystic Blood ini. Diikuti dengan meningkatnya quest utama Progress Shadow King yang naik ke angka 2%, yang artinya dewa kuno ini akan memainkan peranan penting bagi Laguna untuk menjadi sosok dari Shadow King nantinya. Apakah untuk menyelesaikan quest utama sesegera mungkin aku harus mempertemukan keduanya? Pikir Yewu. Karena masih kekurangan informasi tentang dewa kuno yang satu ini, ia pun kembali bertanya kepada Dr. Victor. Namun Dr. Victor menghentikan obrolan tentang topik ini sebab ia sudah terlalu jauh. Jika melakukan obrolan lebih lanjut, ia takut terkena kutukan. Hah? Tidak disangka-sangka Dr. Victor yang bergelut di bidang sains akan percaya dengan hal-hal seperti ini. Dan dia pun mengiyakannya. Segalanya yang terjadi di dunia yang ia tempati ini sangat jauh bila difikirkan dengan akal sehat saja. Itu tidak dapat dipungkiri. Singkat cerita, akhirnya Yewu, Laguna, dan Dr. Victor kini telah tiba di kantor cabang Serikat Hunter Order. Tidak seperti kantor, namun tempat ini lebih terlihat seperti sebuah bar zaman dulu. Sedangkan di lantai 2-nya terdapat pula area di mana hanya anggota gereja tingkat tinggi sajalah yang bisa masuk ke dalamnya. Kedatangan ketiganya pun lantas disambut oleh seorang wanita yang bisa kalian lihat sendiri sajalah ya. Diketahui wanita ini merupakan anak dari Dr. Victor yang bernama Marlena, yang sebelumnya telah mengadakan misi mencari ayahnya yang hilang. Makanya dia sangat senang setelah melihat sang ayah kembali pulang. Dia juga lantas mengucapkan terima kasih kepada Laguna yang sudah membawa pulang Dr. Victor. Sedangkan Laguna sendiri menyatakan bahwa ia tidak berbuat banyak, sebab yang paling banyak berkontribusi dalam misi tersebut adalah Yewu. Dan kemudian Yewu pun langsung mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi seorang manusia untuk membantu sesama. Sambil mengucapkan rasa terima kasihnya, wanita ini pun memasang wajah memerah menyaksikan ketampanan Yewu. Meskipun Laguna lebih unggul dalam hal ketampanan, tapi Yewu juga mempunyai aura yang kuat. Bagaimana jadinya kalau dua pria ini mengejarku secara bersamaan, pikirnya. Ya, ternyata Marlena ini anaknya genit dan suka halu gitu. Dan ia pun langsung disadarkan ayahnya saat itu juga. Tak lama setelahnya Dr. Victor pun pamit pulang. Ia juga mengundang Yewu untuk mampir ke rumahnya jika sempat. Ada-ada saja kelakuan anak dan ayah yang aneh ini. Di tengah-tengah antrian barisan loket untuk melakukan klaim dari misi yang sudah Laguna selesaikan, nampak terlihat hunter lain di dalam barisan yang merasa tidak percaya bahwa Laguna sudah menyelesaikan misi yang padahal dengan levelnya yang saat ini itu diperkirakan tidak bisa ia tangani. Itu merupakan kejadian yang luar biasa. Selain melaporkan misi yang telah ia selesaikan, 3 buah lencana hunter milik Raijin dan teman-temannya pun ia serahkan karena mereka sudah tewas dalam insiden ini. Tentu saja kejadian ini menuai sejumlah kontroversi. Bagaimana mungkin bisa mereka tewas, sedangkan Laguna yang levelnya berada di bawah mereka masih selamat dan tidak terluka sama sekali. Seorang hunter botak yang ada di sana pun mengira jika dia sudah menjebak Raijin dan kawanannya, hingga terjadilah adu mulut di antara keduanya. Namun sebelum situasi semakin memanas, muncullah 2 orang berlevel tinggi bernama Sarin dan Christina yang menghentikan perdebatan antara Laguna dan si botak. Sebab masalah yang terjadi ini masih belum jelas dan akan diselidiki lebih lanjut nantinya. Tapi itu tidak mengubah fakta jika Laguna sudah benar-benar menyelesaikan misinya.
Dan dengan diselesaikannya misi tersebut, ia pun kini sudah resmi menjadi seorang hunter mulai detik ini dan bukan anak magang lagi. Sambil Sarin menyerahkan lencana hunter resmi kepadanya, di mana benda itu juga dirapalkan dengan beberapa mantra aneh yang masih belum diketahui apakah kegunaannya. Diikuti dengan Christina yang datang menghampiri untuk sekedar mengucapkan terima kasih atas kerja bagus yang ditunjukkan oleh Laguna. Dan dari pertemuan keduanya, progres kemajuan Shadow King juga ikut bertambah. Ya, sepertinya wanita ini juga akan memiliki peranan penting lain yang mempengaruhi titik balik hidup Laguna. Pada saat memperhatikan Christina, Yewu pun langsung terciduk oleh wanita berlevel 150 ini. Dan dengan cepatnya kini dia sudah berada sangat dekat dengannya sambil memegang tangannya. Sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh wanita ini, pikir Yewu. Kamu memiliki bau yang aneh, ucap wanita tersebut. Oh iya, selain itu Christina juga merupakan ketua dari para hunter yang terkenal karena kecantikannya. Jadi, kelakuan Christina yang mengambil inisiatif untuk mendekati Yewu juga lantas membuat kaget para hunter yang melihatnya. Dan sepertinya dia merasa tertarik dengan Yewu. Dengan agak canggung, Yewu pun bertanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan baunya yang cukup aneh sebelumnya. Apakah ini karena dirinya berasal dari negeri asing, jadi baunya aneh? Bukan. Outfitmu memang terlihat sangat aneh, tetapi baumu ini lebih berbeda dan lebih misterius daripada negeri asingmu, ungkap Christina. Di sisi lain, Laguna yang melihatnya meyakinkan Christina jika Yewu ini merupakan orang yang baik. Tapi kendati demikian, kehadiran warga asing seperti Yewu ini takkan disambut dengan baik di tempat mereka. Itulah mengapa wanita ini menyarankan kepada Yewu untuk bergabung dengan Serikat Hunter untuk mendapatkan status Hunter jika mau tinggal dalam waktu yang lama. Di mana tawaran secara langsung ini juga merupakan sebuah pengecualian bagi sang MC. Tapi Yewu harus menolaknya dengan alasan jika ia tidak pantas karena level miliknya terlalu rendah. Ia lebih memilih untuk mencari kerjaan yang lebih mudah. Tentu, itu hanya sebuah alasan saja. Karena sejatinya Yewu tidak ingin bergabung karena dirinya tidak mau ditempatkan di bawah pengawasan Serikat Hunter. Penolakan cepat yang Yewu lakukan juga berimbas terhadap para hunter yang bereaksi dengan heboh seakan-akan tidak mempercayainya. Ya, si ketua juga tidak memaksa. Namun jika Yewu berubah pikiran, pintu dari Serikat Hunter akan selalu terbuka untuknya. Dan kemudian ketua Christina dan Sarin pun pergi setelahnya. Tentu saja, Yewu takkan sudi bergabung dengan mereka karena ia tidak punya waktu untuk bermain hunter-hunteran. Dia masih mempunyai quest utama yang merupakan tujuan aslinya, dan itu harus diselesaikan sesegera mungkin supaya dia bisa keluar dari dunia Shadow King. Pada saat yang bersamaan, Yewu bertanya kepada sistem berapakah progres yang harus ia capai jika ingin keluar dari dunia Shadow King ini. Sistem pun menjawab bahwa Yewu harus mencapai dengan menaikkan tingkat progres dari quest utama ke angka 10% agar dirinya dapat keluar dari dunia ini. Yang kemudian, untuk mempererat tali persaudaraan serta merayakan kenaikan Laguna yang sudah menjadi seorang hunter resmi, Yewu pun mentraktir minuman untuk semua hunter yang berada di dalam kantor cabang serikat ini. Hal tersebut juga ia maksudkan agar Laguna semakin mempercayainya dan mendorong tingkat kemajuan quest utama yang harus ia selesaikan. Animo para hunter pun semakin heboh karena kebaikan yang Yewu perbuat. Sementara itu Laguna sendiri merasa tidak enak dengan Yewu yang sudah membuang-buang uangnya yang juga ia lakukan berdampak positif baginya. Sebab dengan traktiran ini tentunya membuat hubungan internal di antara Laguna dan hunter lainnya semakin harmonis. Sambil menatap segelas anggur yang diberikan oleh Yewu, Laguna pun mengucapkan rasa terima kasih kepadanya, yang diikuti dengan naiknya tingkat quest utama ke angka 6% dalam waktu sekejap. Karena tingkat kepercayaan Laguna kepada Yewu semakin besar, para hunter yang sebelumnya masih belum menerima Laguna juga mulai bersikap baik kepadanya. Ia pun ditarik oleh mereka ke meja minuman, sedangkan Yewu tidak ikut karena ia harus memikirkan rencana selanjutnya. Dunia Shadow King ini juga seperti dungeon khusus bagi Yewu, di mana ia bisa menghabiskan dan menghasilkan uang secara bersamaan. Jadi ini juga akan menjadi kesempatan yang bagus untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang. Bila mengingat pembangunan kastil yang diperkirakan dapat menelan biaya sebesar 5 miliar dan ditambah hutang sebanyak 500 juta yang harus ia bayar, sedangkan uang yang ia punya jumlahnya masih sangat jauh dari kata cukup. Itulah mengapa ia harus memutar otak. Dan itulah kenapa Yewu berniat untuk pergi ke rumah Dr. Victor esok hari untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait wabah, mencari sumber wabah, dan kemudian merumuskan formula untuk membuat penangkal dan menjualnya kepada negeri ini.
Hanya dengan cara inilah ia bisa menyelamatkan nyawa semua orang, sekaligus menghasilkan banyak uang tanpa harus mengeluarkan usaha yang banyak seperti membuat konten manhwa untuk menghasilkan AdSense yang tidak seberapa. Di sisi lain, di dalam pesta minumannya, Laguna masih terlihat berdiri kokoh setelah banyak minum, sedangkan orang-orang yang menariknya tadi sudah pada tepar. Tipsi berat, bro. Laguna pun mengakui jika dirinya memang sudah seperti ini sejak kecil. Entah itu air ataupun anggur, asalkan cair, dia bisa meminumnya dan tidak ada kata kembung di dalam kamusnya. Sambil sedikit menghela nafas, Yewu pun berpikir, ya, kamu bahkan bisa meminum darah di masa depan. Apakah skill khusus Shadow King terbentuk dari karakteristikmu? Hingga akhirnya pesta minuman tersebut pun berlanjut sampai keesokan paginya. Sedangkan Yewu sangat khawatir dengan uangnya yang juga menurun drastis karena harus mentraktir semua orang malam ini. Keesokan paginya, sistem pun memberitahukan terdapat perbedaan mata uang antara dunia Shadow King dengan dunianya. Perbandingan rasionya sendiri sekitar 1:1000. Jadi 500 gold coin yang sudah ia habiskan untuk minuman tadi malam setara dengan 500.000 yuan. Waduh, benar-benar sial sistem ini. Kenapa malah memberitahunya sekarang dan tidak lebih awal? Yewu pun sangat kesal. Di pertengahan jalan menuju rumah Dr. Victor, Laguna sempat menyinggung terkait Yewu yang menolak untuk bergabung dengan Serikat Hunter. Itu sungguh-sungguh sangat disayangkan, sebab ia sangat ingin menjalankan misi bersama dengan Yewu dan menyingkirkan segala halangan dan rintangan bersamanya. Dan dijelaskanlah oleh Yewu, meskipun ia tidak bergabung dengan Serikat Hunter sekalipun, Laguna tidak perlu khawatir karena Yewu bisa bertindak semaunya, kapan saja bila dibutuhkan. Laguna bisa meminta bantuan dan Yewu akan segera bergegas jika musuhnya memang benar-benar sulit untuk dihadapi. Meskipun belum lama saling mengenal, tapi Yewu yang bersedia untuk membantu kapan saja membuat Laguna sangat gembira. Terima kasih pun sepertinya takkan cukup untuk membalasnya. Tapi tidak apa-apa bagi Yewu, karena menurutnya pertemuan mereka merupakan takdir khusus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kata-kata Yewu juga membuat Laguna semakin bersemangat. Selain bertujuan untuk menyelesaikan quest, kemampuan Shadow King juga sudah menyelamatkan Yewu berkali-kali pada saat-saat kritis. Ini juga alasan lain mengapa Yewu sangat ingin membantunya. Tetapi dalam situasi ini, entah ini adalah bantuan ataukah sebaliknya, sebab ini merupakan jalan menuju jurang kegelapan, kesuraman yang akan menantinya di masa depan, dan Yewu sendirilah yang akan mengantarkan itu kepadanya. Sungguh sebuah ironi. Tapi izinkan aku menemanimu hingga akhir, ungkap Yewu di dalam hati. Hal tersebut juga diikuti dengan naiknya angka quest utama Shadow King ke 8%. Sampai akhirnya keduanya pun tiba di depan rumah Dr. Victor. Nampak terlihat Dr. Victor dengan anaknya, tapi di sini pria tua tersebut terlihat sangat layu dan lemas. Marlena pun menjelaskan itu terjadi dikarenakan ayahnya yang langsung melakukan eksperimen sesaat setelah ia kembali dan masih belum membuat kemajuan, dan dia pun tidak tidur semalaman. BTW, apakah kamu tidak melihat sesuatu yang berbeda dari dalam diriku? Ucap wanita tersebut. Berhenti banyak omong, cepat siapkan sarapan, aku lapar. Dr. Victor pun kesal dengan kelakuan genit anaknya. Dan kemudian mereka pun membicarakan tentang kebuntuan dari eksperimen yang dijalankan oleh Dr. Victor. Meskipun ia sendiri merupakan alkemis tingkat menengah, dia masih belum mampu untuk membuatnya. Jadi, untuk menganalisa organ jaringan yang sakit dibutuhkan sebuah cairan zat pelarut solvent seperti minyak yang berkualitas tinggi. Namun ia membutuhkan 1 malam penuh untuk dapat membuatnya, sehingga tidak ada kemajuan dan perkembangan di dalam penelitiannya. Oh, cairan pelarut. Apa kau punya blueprint untuk membuatnya? Aku rasa aku ingin mencobanya, ungkap Yewu. Hah? Apakah kamu punya keahlian di bidang ini? Ya, little sih, I can. Ya udahlah, gak usah kalau cuma little. Aku sudah meminta bantuan dari asosiasi alkemis untuk membantuku. Mereka adalah orang-orang profesional di bidang ini, ucap Dr. Victor, sehingga Yewu tidak jadi menunjukkan aksinya. Tak lama setelahnya muncullah orang-orang dari asosiasi alkemis. Dari beberapa orang ini kita akan berfokus ke salah satu pria paruh baya bernama Jose. Dia merupakan alkemis tingkat tinggi di dalam asosiasi, sekaligus teman lama Dr. Victor.
Dr. Victor sendiri menghormati dirinya karena asosiasi juga telah lama melakukan penelitian untuk membuat potion guna menghilangkan wabah yang terjadi. Meskipun faktanya, potion-potion yang mereka kembangkan untuk menghilangkan wabah masih belum pernah terbukti khasiatnya. Di sisi lain, potion-potion yang dibuat oleh asosiasi juga dimonopoli oleh para bangsawan dengan harga belinya yang terus dinaikkan. Dan karenanya status asosiasi mereka pun semakin terangkat, yang sepertinya ada semacam permainan di antara para bangsawan dengan asosiasi alkemis ini. Diketahui pula hanya ada satu orang master alkemis yang berada di negeri mereka, dan itu adalah presiden asosiasi itu sendiri. Mengetahui fakta tersebut, Yewu pun berpikir dengan master alkemi dari Crazy Mouse-nya, ini juga akan menjadi peluang untuk menghasilkan uang yang banyak selama ia menunjukkan keahliannya. Terima kasih sistem karena aku sempat menyalahkanmu, pikir Yewu yang terbawa suasana, yang diikuti dengan munculnya quest baru. Ini adalah side quest atau quest sampingan yang menyuruh Yewu untuk menyembuhkan wabah, di mana quest ini juga tidak berhubungan dengan quest utama yang Yewu jalani. Namun secara tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari ruang eksperimen Dr. Victor. Dan ya, itu adalah Pak Jose yang mengalami kegagalan dalam proses pembuatan cairan pelarut yang diminta oleh Dr. Victor. Dengan tubuhnya yang nampak tertatih akibat terkena ledakan, Pak Jose bermaksud untuk meminta bantuan kepada presiden asosiasi yang merupakan seorang master untuk melakukannya, karena cuma orang ini sajalah yang bisa menyelesaikan masalah kali ini. Namun di sisi lain, presiden sendiri adalah orang yang sangat super sibuk. Dr. Victor juga adalah orang biasa yang tidak bergabung dengan asosiasi. Mana mungkin dia sudi untuk datang, pikirnya. Meskipun presiden asosiasi sendiri merupakan orang yang sangat sibuk, namun jika belum mencoba menghubunginya, mana tahu hasilnya. Karena menurut Pak Jose, tidak ada alkemis kuat lain selain presiden. Tidak perlu, karena kamu tidak bisa mengatasinya, mengapa tidak mencoba membiarkanku untuk melakukannya? Itikat baik yang Yewu sampaikan ditentang oleh beberapa orang yang berasal dari asosiasi. Mereka menganggap jika Yewu hanyalah berbuat onar, di mana mereka juga menyuruhnya untuk segera keluar dari sana dengan melemparkan nada yang keras. Apalagi dia ini cuma orang dari negeri asing yang tidak jelas identitasnya. Dr. Victor yang datang menghampiri kemudian menekan situasi dengan memberitahu kepada mereka jika Yewu adalah dermawan yang telah menyumbangkan jaringan penyakit. Eksperimen kali ini pun takkan bisa terjadi bila tanpa bantuannya. Dia juga mengatakan bahwa Yewu lah orang yang sudah mengalahkan seekor bos monster mutasi tingkat tinggi. Dari hal itu pula Pak Jose bertanya kepadanya, apakah Yewu mengerti tentang bidang alkemi? Hehehe, little sih I can. Dan karena little I can inilah, Yewu malah kembali mendapatkan cercaan dari pihak asosiasi. Ya, bau tubuh bocah ini saja bau susu kering, bukannya bau obat. Asal kalian tahu saja ya, Yewu mengalahkan bos monster menggunakan 2 botol recovery potion, ungkap Laguna yang membelanya. Meskipun memang benar recovery potion bisa menyebabkan damage pada undead, namun faktanya kebanyakan orang tidak mau membuang-buang potion jenis ini begitu saja. Apalagi potion tersebut digunakan untuk menghabisi undead level 45. Pasti itu bukanlah potion level rendah, pikir Pak Jose yang mulai merasa penasaran. Karena itulah, pria ini akhirnya memberikan kesempatan bagi Yewu untuk membuat cairan pelarut yang dibutuhkan. Tapi bila gagal, tentu akan ada konsekuensi yang akan menantinya. Oh, tentu saja Yewu sudah mengetahuinya. Tapi hal lain yang lebih penting adalah berapakah bayaran yang akan ia dapatkan jika berhasil membuatnya. Ya, nyatanya bukannya marah, tapi Pak Jose malah semakin tertarik dengan MC kita. Jika Yewu bisa menyelesaikan eksperimen jaringan yang sakit yang berkaitan dengan penelitian wabah, maka dirinya akan memberikan 10.000 koin emas kepada Yewu. Orang-orang dari asosiasi pun dibuat kaget karena 10.000 koin emas ini setara dengan 10 tahun gaji yang mereka dapatkan. Tapi bagaimana mungkin anak ini bisa membuatnya? Butuh puluhan tahun bagiku untuk bisa naik ke tingkat tinggi alkemis, dan masih tidak bisa membuatnya. Apalagi peralatan-peralatan yang digunakannya sudah hampir hancur, pikir si Pak Jose. Sedangkan Yewu yang sebelum membuatnya melihat formulanya terlebih dahulu, dan untungnya sistem telah merubah teks dan bahasa ke mode umum sehingga Yewu bisa mempelajarinya dengan mudah. Sebenarnya Yewu bisa saja secara instan membuatnya dengan akun MOS, tetapi di hadapan orang-orang dari dunia lain ini dia tidak ingin terlihat mencolok dengan menggunakan sistemnya. Itulah mengapa Yewu akan membuatnya sendiri secara manual.
Meskipun belum pernah menggunakan peralatan alkemi, berkat kemampuan akun mouse-nya, Yehu sudah seperti orang yang sudah sangat lihai dalam menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Pergerakan yang ia lakukan tidak seperti orang awam, tapi malah seperti alkemis sejati berlevel tinggi. Aksi yang ditunjukkan Yehu juga mulai memukau para penonton. Dengan teknik yang ciamik serta sangat terampil mulai membuka mata mereka. Tidak heran jika dia sangat percaya diri. Tapi menurut Pak Jose itu hanyalah keterampilan tangan saja, karena hasil akhirnya akan ditentukan apakah dia berhasil membuatnya ataukah tidak. Di saat itu pula Pak Tua ini pun langsung dikagetkan dengan Yehu yang langsung menyelesaikan proses pembuatan potionnya. Dia berhasil tanpa adanya ledakan seperti yang dilakukan oleh Pak Jose sebelumnya. Setelah mengambilnya dari tangan Yehu, ia pun lantas menuangkannya ke dalam wadah yang berisikan jaringan penyakit untuk mengetes apakah cairan yang Yehu buat berfungsi ataukah tidak. Sesaat setelah cairan tersebut dituangkan, jaringan penyakit yang sebelumnya masih berbentuk seperti jantung berubah menjadi cair, serta mulai mengalami reaksi dengan mulai mengalami pergerakan. Dan di saat itu pula dengan cepatnya dari dalam cairan tersebut keluar dengan cepat sesuatu yang mencoba melarikan diri, dan itu seperti darah yang berbentuk iblis kelelawar. Tapi dengan reaksinya yang sigap, Laguna lantas mengarahkan tebasannya untuk memotong sosok aneh tersebut sebelum ia melarikan diri. Tapi meskipun sudah terbelah dan hancur, sosok aneh tersebut masih terus bergerak-gerak. Dr. Victor juga mengharapkan kepada orang-orang untuk tidak mendekat sebab terdapat resiko penularan dari infeksi melalui jalur udara. Dan dari bentuknya yang seperti kelelawar ini, didapatkanlah kesimpulan jika rumor yang sempat beredar benar adanya. Wabah yang muncul di tempat tersebut sudah pasti terkait dengan dewa kuno yang satu ini. Kini tujuan Yehu selanjutnya adalah menemukan gereja Mystic Blood untuk mengetahui lebih banyak misteri tentang Dark Blood Secret God Birds. Bukan hanya untuk menjalankan quest utama, tetapi ini juga akan menjadi faktor yang penting terkait dengan keselamatan Yehu sendiri. Sekarang dia sudah memiliki informasi tentang dua dewa kuno, tetapi masih belum tahu dengan yang lainnya. Entah mereka bersembunyi di bumi atau bahkan di dunia lain, Yehu pun tidak tahu. Tapi yang pasti Yehu harus mencari tahu dan mengambil tindakan secepat mungkin, karena jika tidak, akan ada resiko ancaman dari dewa kuno yang bisa terjadi kapan saja. Sedangkan dengan aksi yang ditunjukkan Yehu kini sudah membuka lebar-lebar mata dari orang-orang di asosiasi. Begitu pula dengan Pak Jose yang sudah sadar jika Yehu mempunyai tingkatan yang berada di atasnya. Tapi mengapa orang jenius seperti Yehu sama sekali belum pernah terdengar sebelumnya? Pak Tua ini pun bertanya-tanya. Ketenaran tidaklah penting, karena yang paling penting adalah uang. Yehu pun langsung meminta kompensasi yang sudah dijanjikan. Pak Jose pun kemudian memberikan 1000 gold coin terlebih dahulu karena ia tidak membawa semuanya, tapi ia berjanji akan segera membayar sisanya. Selain itu Pak Tua ini juga meminta hal lain kepada Yehu dan berharap jika ia bisa melakukannya. Oh tentu, selama ada cuannya sih kita bisa berdiskusi, ucap Yehu. Di mana permintaan dari Pak Tua ini adalah meminta Yehu agar dirinya bergabung dengan asosiasi alkemis kerajaan.